Washington News and Talk. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia tengah menjadi sorotan di media sosial dan juga publik. Dalam pidatonya di Institut Teknologi Bandung, Sri Mulyani menyebut bahwa meski anggaran pendidikan 2025 mencapai 724,3 triliun rupiah, kesejahteraan guru dan dosen masih menjadi tantangan besar. Bahkan Sri Mulyani mempertanyakan apakah persoalan ini dapat sepenuhnya diatasi oleh keuangan negara atau perlu melibatkan masyarakat. Pernyataan ini juga menuai pro kontra, terlebih jika melihat data perbandingan gaji dosen Indonesia yang tertinggal dari negara tetangga serta tingginya beban kerja mereka. Sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Bagaimana mencermati hal ini? Nanti kita akan simak wawancaranya bersama dengan pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan. Washington News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami via telepon di 021-586-9000 atau juga di pesan singkat 081-180-6543 dan juga mention Twitter kami di @radio_elsinta. Pak Cecep, anggaran kita kan pendidikan sekitar 700-an triliun ya. Jadi kan mengcover hampir semua. Dengan kabar gaji guru dan dosen bagaimana? Ini Pak Cecep kan juga merupakan dosen juga nih, merasa tersindir nggak dengan pernyataan dari Sri Mulyani ini? Atau memang iya kenyataannya begitu? Iya, terima kasih Bang Junior. Yang tersindir mungkin juga banyak ya. Nah, jadi maksud saya gini, agak aneh sebetulnya kalau pernyataan itu keluar dari Menteri Keuangan ya. Yang notabene kan tahu bagaimana penggajian atau sistem penggajian bagi ASN atau PNS kita ini gitu ya, termasuk guru di dalamnya. Meskipun ya guru memang ada guru ASN, ada guru non ASN ya. Nah, tetapi yang dimaksud Bu Mulyani yang mana nih? Suruh guru ada suruh dosen gitu ya. Karena kalau gaji guru gaji dosen semestinya ya tidak terkait atau tidak terpaut dengan banyak tidaknya penganggaran untuk dana pendidikan. Gitu loh. Dan salah kaprah kita jika gaji guru gaji dosen itu dimasukkan pada pos anggaran dana pendidikan, itu salah kaprah. Dana pendidikan itu semestinya ya dia keluar dari guru dan gaji dosen itu ya, dia mandiri begitu, satu pos sendiri untuk biaya operasional dan investasi pendidikan. Yang mana? Ya persekolahan dan perguruan tinggi. Nah, sayangnya di kita, kalau membedah ya, Bang Januar ya, anggaran pendidikan kita itu sebetulnya harus refocusing deh, difokuskan kembali kedua yang tadi saya sebut. Sekarang itu tercecer kemana-mana gitu ya, termasuk pendidikan kedinasan ngambil di situ, gaji guru, gaji dosen ngambil di situ ya. Kemudian nomenklatur yang pakai nama pendidikan semua ngambil dari situ, ya pasti nggak akan pernah cukup ya. Dan akhirnya untuk dana operasional dan investasi, coba lihat ya, dari 10% itu untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu setahu saya tidak lebih dari 5% dari 20%. Cukup apa? Gitu. Jadi menurut saya bukan soal besarnya Bu Mulyani, tapi peruntukannya itu harus jelas. Gitu ya, peruntukannya untuk jelas. Dan yang kedua tadi gaji guru gaji dosen jangan hitung dari situ ya. Ini harusnya dilepas dan disamakan dengan ASN lain. Kemudian tunjangan-tunjangan juga ini harus dilihat dalam konteksnya. Misalnya ya, saya mendengar ada kementerian tertentu yang gajinya atau tunjangannya lah, bukan gaji ya, kalau gaji kan diatur sama, tunjangannya melebihi dari ASN yang lain gitu. Nah ya, sementara di kementerian lain tidak seperti itu. Jadi ini juga harusnya pemerintah sendiri ya membuat regulasi yang lebih berkeadilan, inklusif bagi seluruh ASN. Itu Bang. Iya. Artinya berarti perlu ada perubahan anggaran lagi, menata kembali agar kemudian sesuai dengan peruntukan. Begitu ya, atau bagaimana? Ya, betul. Jadi bukan soal 20%-nya, tetapi peruntukan anggaran 20% itu harus jelas.
Ya, dan gaji guru, gaji dosen sekali lagi ya keluarkan dari porsi itu, kemudian ditata ulang ya bagaimana sistem penggajian ASN di Indonesia gitu. Padahal kalau kita lihat memang anggaran pendidikan kita tertinggi dalam sejarah ya. Ya memang tertinggi ya. Kalau dihitung dari sisi jumlahnya saja. Tapi kalau dari sisi peruntukan, kementerian tadi satu kementerian ya pendidikan dasar menengah, kalau dihitung dari APBN-nya mungkin 0, sekian. Dihitung aja dari 20% hanya kurang dari 5% ya, 4, sekian persen setahu saya. Terus kementerian pendidikan tinggi juga nggak nyampe 10%. Dari 20%, bukan dari APBN loh. Dari 20% itu gitu. Jadi ya ini menurut saya yang harus dibenahi adalah bagaimana cara ya penggunaan 20% itu yang baik gitu, dan dilepaskan dari gaji guru, gaji dosen, jangan di situ. Sekarang kan masuk juga makan siang bergizi juga dari situ dan segala macam gitu. Baik, saya undang pendengar juga untuk bergabung. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami via telepon 0215869000 atau pesan singkat 0811806543 atau mention Twitter kami di @radioelsinta. Pak Sony menyampaikan begini ya, Pak Cecep Darmawan, apakah ya gaji para dosen dan guru tidak membahagiakan? Mungkin Bu Sri Mulyani gaji dosen dan guru gajinya dibandingkan dengan gaji DPR RI, para menteri dan presiden. Kalau bisa gaji dosen guru jangan disinggung-singgung, kasihan kepada para dosen dan guru, karena para dosen dan guru yang PNS tidak ada yang protes hal gaji, katanya begitu ya. Ada lagi pendapat begini, gaji dosen memang kecil, memang sedikit, tapi kadang sawerannya yang banyak, katanya begitu. Beda dengan guru ya gajinya segitu, ya terima segitu saja, katanya begitu ya. Sebelum ditanggapi ada pendengar yang masuk juga ini, Pak Cecep, ada Pak Putra di Sumatera Utara, kita akan sapa. Pak Putra silahkan. Ya, Assalamualaikum Elsinta. Waalaikumsalam, silahkan Pak Putra. Salam. Ya, waalaikumsalam Pak Putra. Iya Pak Cecep, ini Bu Sri Mulyani terkesan mengeluh ya, kok ada sumber lain begitu ya. Ya padahal maksudnya beliau tahu sendiri ya, dan kita juga tahu sendiri. Mungkin karena nyanyinya guru tanpa tanda jasa itu ya mungkin akan memperoleh guru itu kan gak usah dikasih jasa apa-apa dah, mengabdi aja. Padahal beliau lupa, atau kita semua yang lain yang hebat-hebat ini, pengusaha, presiden sekalipun, Umar Bakri itu ya, lirik lagu yang dibikin Iwan Fals itu itulah yang menciptakan jasa-jasa menjadi presiden, menjadi menteri keuangan, menjadi orang hebat di DPR, menjadi orang hebat di Kejaksaan Agung. Kalau nggak dikasih sentuhan baca tulis itu, calitung mau jadi apa? Kan begitu, ya kan? Inilah yang namanya malin kundang gitu, durhaka sama gurunya, ya. Jadi air mata guru itu sepertinya sangat-sangat ini dengan bangsa. Padahal kan pendidikan itu kan hak kekayaan intelektual seorang manusia kepada manusia Indonesia yang tadinya kertas kosong menjadi cerdas, IQ-nya ya di lembaga pendidikan itu. Tapi entah kenapa dalam hal penganggaran 20% yang tadi Bapak sebutkan itu ya harus dikeluarkan dong dari istilah dana pendidikan. Tapi ada satu istilah khusus untuk itu nggak mau dilakukan di DPR, di Komisi Pendidikan juga nggak mau. Mereka terus mengkebiri hak-hak guru. Mereka seperti nyaman melihat guru itu tersiksa dengan gaji 300.000. Tidak hanya di lembaga Kementerian Pusat, pendidikan daerah, provinsi, kabupaten, kota juga begitu. Sampai 3, dipecah pula lagi sampai 3 kementerian. Kementerian Dasar Menengah, Kebudayaan, sampai tinggi. Kedurhakaan itu makin jelas loh Pak Cecep. Jadi inilah pemaling kundaan semua pengambil kebijakan ya, baik Menteri Keuangan ini seperti lupa dengan jasa guru yang memintarkan mereka dan menghantarkan mereka menjadi orang hebat di posisi itu. Jadi ini apakah perlu kita Pak Cecep, saya juga akademisi dan pengajar ya, tapi swasta ya. Allah swasta kesana kesini harus ini begitu. Kita dituntut untuk mendapatkan sertifikat profesi, sulitnya minta ampun ujian-ujiannya. Tapi ada juga yang melakukan dengan cara tidak halal pun kan begitu. Kita sudah profesi, tapi yang tidak mendapatkan profesi, baik dari kampus-kampus yang memang akreditasi apapun sebagainya, itu pun nggak ada dapat sentuhan dari pemerintah. Jadi menurut Bapak ini gimana? Apakah perlu kita ajukan ke MK, judicial review, supaya DPR atau Presiden
membuat satu pengistilahan yang Bapak sebutkan tadi, istilah untuk dana pendidikan itu seperti ini, supaya jangan dicomot-comot. Ada hukum dan undang-undangnya. Ketika itu dilanggar, ya pengambil kebijakan pun bisa dipidana untuk itu. Tapi kan ini nggak ada. Nanti kan kalau kita semua kabur aja dulu para guru-guru ini ke Malaysia, mau jadi apa pendidikan kita? Harus di Jepang seperti itu. Harus dibom di Hiroshima dan Nagasaki dulu. Sampai kita jangan sampai dong, Pak. Kemarin berjuang loh Pak waktu COVID, mempintarkan anak-anak, dikriminalisasi lagi guru dengan cara banyak hal. Ini seperti apa sih? Kayak nggak dihargai jasa S1 keguruan itu. Padahal syarat untuk jadi DPR 17 tahun loh, dan untuk jadi presiden. Kan agak miris nih. Padahal jumlah sarjana itu sangat susah di Indonesia itu paling 10%. Kita para guru yang di barisan terdepan itu, yang mempintarkan semua pentahelik itu. Mohon petunjuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Putra, cukup panjang lebar menumpahkan isi hati. Boleh tanggapannya silakan Pak Acep. Ya, saya jadi Pak Putra dulu aja ya. Menarik ya, silakan. Jadi kata beliau banyak semalin kundang katanya ya. Itu menarik. Nah, jadi data yang tadi saya tunjukkan itu menyatakan bahwa komitmen pemerintah di dalam pendidikan memang sudah baik 20%. Tetapi pemerintah sendiri menurut saya harus dibenahi dari sisi pengalokasiannya, karena itu salah arah ya. 20% itu saya katakan nih, Kemendikbudrismen ya itu hanya 4,63%, artinya hanya 33 triliun. Ya, kemudian Kementerian Dikti Saintek itu hanya 7,96% dari 20%, bukan dari APBN, gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa memang tidak akan banyak menyentuh pada kualitas pendidikan dengan pola penganggaran seperti itu. Sementara untuk misalnya ya untuk kementerian dan lembaga yang ada pendidikan kedinasan itu 14%. Jadi satu ironi ya, sampai 104, sekian triliun. Ya, kalau pendidikan dasar dan menengah tadi seberapa? Saya katakan ya hanya 33 triliunan. Jadi dari sisi itu jauh sekali gitu ya. Pendidikan tinggi 57 triliun. Ya, pendidikan dasar menengah 33 triliun, pendidikan kedinasan 104 triliun, bayangkan. Jadi ini menurut saya sudah salah kaprah bagaimana cara penganggaran 20%. Makanya sempat ada wacana pendidikan kedinasan mau dikurangi, tidak mau dikritiskan ya. Sempat ada wacana itu ya. Ya, maksud saya gini, pendidikan kedinasan anggarannya dari dinasnya itu sendiri, dari kementeriannya, jangan dari 20% yang ini. Serahkan ke kementeriannya. Nanti kementeriannya nggak punya uang, Pak. Ya, itulah makanya harus selektif. Pendidikan mana sih yang harus ada kedinasannya, dan pendidikan mana yang tidak perlu ada kedinasan karena sudah banyak universitas di bawah Kementerian Pendidikan pendidikan tinggi ya, gitu loh. Kayak STAN itu masih butuh nggak? Misal STAN masih butuh nggak? Karena kalau STAN itu kan masalah keuangan ya, tapi kan di sisi lain juga ada banyak prodi akuntansi, manajemen, ekonomi bisnis. Ya, makanya harus dibicarakan ya. Ini antar kementerian dan harus dipimpin lagi oleh presiden. Ditata ulang. Presiden itu bicara dengan DPR ya, Komisi 10 penganggaran pendidikan kita ini begini nih. Ya kalau hanya sekedar kementerian nggak akan kuat nih. Ini harus bicara harus presiden dengan DPR ya, Komisi 10 khususnya. Bagaimana anggaran 20% itu dieksekusi hanya untuk operasional investasi di luar misalnya kedinasan ya, di luar biaya-biaya lain gitu. Sehingga 20% itu benar-benar ya masuk kepada penganggaran persekolahan dan perguruan tinggi gitu. Nah, kalau misalnya tadi dinyatakan pendidikan kedinasan itu ya di bawah kementerian masing-masing, ya harusnya mandiri mereka, gitu, lebih mandiri, ya. Dan yang kita sayangkan juga dengan dana yang sebesar itu transfer ke daerah itu ya, itu 47 ya, sebesar 47,92%, 347 triliun ke daerah. Yang agak unik, agak lucu ya. Si transfer daerah itu yang 20% kadang-kadang oleh daerah dihitung lagi untuk 20 pemenuhan 20% di daerah dana pendidikan. Jadi dihitung 2 kali. Akhirnya dananya nggak kemana-mana tuh, nggak cukup sana, nggak cukup sini. Jadi emang saya ini soal polisi penganggaran, kebijakan penganggaran kita yang salah arah.
gitu, bukan 20%-nya. Makanya perlulah menurut saya sekarang itu kan lagi momentum nih, ada revisi Undang-Undang Sisdiknas ya. Kami memohon nih orang tua perguruan tinggi agar ada refocusing peruntukan anggaran pendidikan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas gitu loh. Nah ya, dan itu di situ disebutkan di pasal itu harusnya 20% itu untuk A, B, C, D, kunci aja di undang-undang itu sehingga tidak kemana-mana. Ya, jadi undang-undang tentang APBN yang tiap tahun itu harus merujuk untuk dana pendidikan pada undang-undang Sisdiknas ke depan itu begitu. Oke. Ya, kalau nggak begitu kita ya sampai kapanpun begini terus gitu loh. Ada pendengar sudah menunggu, Pak Ahmad Irwan di Garut ingin bergabung ya. Kita akan sapa dulu. Pak Ahmad Irwan, silakan. Ya, selamat siang Pak narasumber. Selamat siang Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ahmad Irwan. Dari Garut ini. Ya. Masalah pendidikan. Seperti tadi kan itu masalah 20, tapi dia begini. Kan sekarang begini ya, banyak di antaranya para ASN lain yang tembus sosial terhadap guru. Kan guru ada sertifikasi anak itu aneh dan seolah kata di anak masak. Nah ini di sini. Jadi benar itu kan seolah penjabur sosial. Nah kemudian Pak bisa melihat masalah pendidikan. Saya selaku orang tua murid juga Pak di sini. Kan pendidikan Indonesia ini sekarang anggaran sekian, tapi penuh dengan permasalahannya. Masih banyak oknum sekolah yang sengaja mengungut dari anak dari orang tua yang tidak jelas. Oknum sekolah memungut dari orang tua. Mengungut apa itu Pak? Memungut apa? Iuran gitu? Ya seperti begini, ada daftar ulang, bayar sekian. Itu kan tidak jelas. Kenapa sih ada daftar ulang? Juga punya ada daftar uang dengan digunakan biaya 500.000 daftar uang itu. Tidak jelas keduanya kemana. Mohon penjelasan kenapa sih ada permasalahan pendidikan Indonesia belum begitu baik lah, masih banyak dengan permasalahan. Terima kasih untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Garut ya. Pak Ahmad Irwan melihat masih ada persoalan di lapangan, semisal adanya pungutan-pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa yang menganggap ini menjadi bagian bahwa ternyata pendidikan kita nggak sebaik itu, katanya begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Cecep? Nah, Pak Ahmad, terima kasih dari Garut ya. Iya, dari Garut. Ya, saya kira itu kalau khusus ya di Jawa Barat yang saya tahu kan SD, SMP, SMA kan sudah tidak boleh ada lagi pungutan. Apapun dalihnya itu harus laporkan aja ke dinasnya itu. Kalau benar ada yang itu sekolah mana gitu. Karena gubernur, apalagi kalau SMA ya, gubernur kita tuh Pak KDM tuh kencang sekali itu ya, supaya tidak boleh ada pungutan gitu. Jadi sekali lagi itu kan soal pengawasan, namanya juga dinas-dinas mengawasi sekolah masing-masing ya, pada lingkupnya gitu. Kalau benar ada itu dilaporin aja Pak ya. Saya kira kita sudah sepakat sekolah di Jawa Barat harus gratis gitu. Tapi juga pemerintah daerah semestinya lebih memperhatikan juga kebutuhan sekolah gitu ya. Jadi berimbang, tidak cukup gratis tapi juga APBD-nya juga harus kepada peningkatan kualitas yang tadi saya maksudkan. Kalau selama ini di beberapa, mungkin di Provinsi Barat ya, atau mungkin di provinsi lain, sekolah negeri yang gratis itu apakah sudah cukup inherent atau berklarasi dengan peningkatan pendidikan sekolahnya, atau malah sebaliknya Pak? Atau malah stagnan? Bagaimana melihatnya Pak Cecep? Menurut saya sih baru niat saja ya, dalam pengertian gini. Yang penting sudah terpenuhi 20%, yang penting sudah gratis gitu ya, karena apalagi diworo-worokan ketika kampanye kan, biasanya pilkada itu. Nah, baru segitu Pak, kita belum banyak berpikir soal kualitasnya gitu. Karena kebutuhan sekolah dengan penggratisan biaya pendidikan itu tidak selalu linearitas gitu ya. Karena banyak yang digratiskan tuh misalnya di covernya harus dana bos mata ya, atau bos daerah ya. Tapi itu tidak, hitungan saya pernah riset bertahun sekian ya di Dewan Pendidikan Kota Bandung. Itu hanya 1/4 atau 25% yang tercover gitu. Dari biaya yang real sesungguhnya. Jadi memang dengan biaya sekolah gratis itu tidak menjamin kualitas, belum menjamin kualitas. Ini ada pendapat juga dari pendengar begini ya, banyak sekarang orang tua, terutama orang tua menyekolahkan anak di sekolah dasar, baik itu orang tua biasa atau bahkan guru negeri yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta berkualitas seperti sekolah IT atau sekolah internasional, bahkan sekolah-sekolah Kristen yang bonafit, daripada menyekolahkan anaknya di negeri. Alasannya simpel, lingkungan dan gurunya tidak open seperti yang ada di sekolah swasta. Ini artinya muncul ketidakpercayaan
Ini bagaimana tanggapannya, silakan Pak. Ya, opini seperti itu bisa saja terjadi ya. Memang realitanya ada yang seperti itu, meskipun kita tidak bisa pukul rata ya. Gitu, banyak juga sekolah-sekolah negeri yang berkualitas dan bisa ngalahin yang swasta. Tapi juga nggak sedikit swasta yang bisa ngalahin negeri. Jadi bukan tergantung negeri swastanya kalau gitu. Ini ya soal bagaimana pengelolaan sekolah itu secara profesional, gitu. Baik negeri maupun swasta. Nah sekarang sudah tidak zamannya lagi memilah-milah negeri swasta gitu ya. Tapi bagaimana negeri itu harusnya ya menurut saya sih itu standarisasinya udah standarisasi unggul. Jangan ada lagi disparitas gitu ya. Makanya PPDB itu Bang, ya kenapa ribut terus? Karena sekolah-sekolah negeri di kita itu disparitasnya terlalu tinggi. Ada yang unggul, ada yang sedang, ada yang kurang. Sekolah negeri itu gitu. Maka berduyun-duyunnya orang mau nyekolah anak-anak di sekolah-sekolah yang unggul. Ya, soal swasta juga sama ya, ada yang sangat unggul tadi diburu sebelum ada PPDB atau SPMB di negeri, sekolah-sekolah swasta unggul itu sudah diburu oleh masyarakat. Tapi sekolah-sekolah swasta yang di bawah gitu ya. Nah, KDM kan sekarang membuka juga yang rombel di atas 36. Sebetulnya niat Pak Gubernur kita itu bagus gitu ya. Tapi akhirnya sekolah swasta yang di bawah itu nggak kebagian siswa. Jadi ini juga kelas bertingkat-tingkat lah, swasta juga begitu, negeri juga begitu. Jadi tidak bisa dipukul rata negeri kalah oleh swasta semuanya, enggak juga. Oke, baik. Jadi memang bermacam-macam ya. Tapi kalau kita kembali ke topik tadi, barangkali ada penegasan yang berkaitan dengan perlu ada merefocusing kembali anggaran-anggaran kita. Berarti harusnya yang seperti apa? Yang sekolah kedinasan tadi, atau memang ada hal lain yang barangkali bisa kita kurangi untuk memperbanyak atau menekankan anggaran, memfokuskan pada anggaran pendidikan yang itu memang benar-benar berdampak pada kualitas pendidikan kita, Pak Cecep? Ya, jadi itu ya, stigmatisasi pendidikan 20% itu jangan dilihat dari sisi politik, tapi dari sisi real. Ya, jadi sekarang sehingga pemerintah, saya minta Presiden dengan DPR ya bertemu kemudian merumuskan 20% itu di luar pendidikan kedinasan, di luar program-program lain, hanya untuk biaya operasional investasi sekolah dan kampus saja gitu. Ya, jangan lagi gaji guru dosen dimasukkan ke situ. Ya, akhirnya kalau dihitung dibandingkan dengan di luar negeri, ya seakan-akan kita lebih besar. Padahal sebetulnya penganggarannya kita jauh lebih kecil daripada mereka kalau hanya untuk biaya operasional dan investasi. Jadi kita kan seakan-akan tadi kita sudah hebat, sudah 20%, tapi peruntukannya kita sebetulnya masih jauh dari keinginan 20% itu. Kementerian-kementerian aja tidak nyampe. Kalau dihitung ya, Kementerian Pendidikan tinggi ya telah 7,98% ya. Kemudian pendidikan dasar menengah 4,6%. Ya baru nyampe 12-13% dari 20%. Nggak yang 50% dari 20%, hanya sekian, hanya belasan gitu. Jadi ini menurut saya salah kaprah soal penganggarannya, ya, peruntukan penganggarannya. Kalau tidak dipotong hari ini, tidak dievakuasi hari ini, pendidikan kita sampai kapanpun akan begini, ketinggalan terus. Saya yakin seyakinnya. Oke, baik. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami pada kesempatan siang ini ya, Pak Decep. Selamat siang, Pak Decep. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Demikian berita wawancara kami bersama dengan pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cecep Darmawan. Elshiza News and Talk.